ini. Oke, lanjut. Ya, Siapa yang co-host? sudah bisa, Pak. Sudah Oke, bisa Pak Guru, kita mulai ya? Atau? ya mulai kan. Oke, Oke, baik. sudah aktif. Selamat pagi Pak Sesko, apa kabar Pak? Oh ya Ibu, kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Baik juga Pak Sesko. Pak Sesko, kalau ada waktu atau kalau tidak ada jam mengajar, bolehkah kita berbincang-bincang sedikit? Saya ingin meminta waktunya sebentar Pak. Boleh Ibu. Ini kebetulan juga saya mengajarnya masih harus 1 jam lagi Ibu. Jadi ini bisa kita gunakan waktu sedikit untuk kita berdiskusi. Bagaimana Ibu kira-kira apa? Iya Pak Sesko, tadi saya ke ruangan Pak, mungkin Pak ada keluar, tapi saya ingin menemui Bapak. Saya punya permasalahan di kelas. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa lebih fokus saat mengajar anak didik saya, terutama solusinya bagaimana saya bisa menangani ketika pada saat jam mengajar atau ada beberapa gangguan yang terjadi atau yang datang pada saat jam mengajarnya saya, Pak. Itu tujuan Oh, saya untuk menemui Pak pagi ini. oh ya baik baik baik. Jadi ini Ya, sebenarnya karena ada gangguan yang sering terjadi ya, ketika eh, proses belajar mengajar di kelas. Baik, ini ya. topik yang sangat bagus ini. Silakan Yang lakukan persiapan. biasanya Ibu Dalam Vero, kewenangan ketika, ada pada Bapak dan Ibu. apa yang membuat Ibu sampai kehilangan fokus pada saat belajar mengajar itu? Begini Pak, biasanya saya bisa kehilangan fokus ketika ada gangguan itu datang, bisa jadi dari perangkat-perangkat saya, misalnya ketika sedang saya mengajar, ponsel saya tiba-tiba berbunyi, ada yang menelpon, atau ketika saya mengajar ada beberapa gangguan dari luar kelas. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bisa membuat saya hilang fokus. Jadi ketika hilang fokus, materi yang saya sudah persiapkan kadang-kadang saya merasa blank karena di isi kepala sudah hilang dengan sendirinya materi Oh, itu. baik. Atau kadang juga saya bisa kehilangan fokus kalau saya mengajar dan tiba-tiba teringat akan hal-hal lain, misalnya teringat dengan hal-hal di rumah atau dengan pekerjaan yang lain seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya mengerti, saya mengerti. Jadi kira-kira dalam kejadian seperti itu, perasaan Ibu bagaimana pada saat mengalami gangguan-gangguan seperti itu? Iya, kadang-kadang saya merasa terganggu, frustrasi juga, Iya, kewalahan juga karena kalau sebagai guru kan sebelum kita mengajar kita persiapkan belajar lagi materinya, persiapkan diri dan sebagainya. Tapi ketika di kelas gangguan itu datang, maka ya seperti yang saya omong di awal tadi Bapak, iya, iya. bisa-bisa materi yang sudah saya persiapkan itu saya tidak bisa lanjutkan lagi karena hilang di dalam pikiran saya. Nanti saya bisa membutuhkan waktu beberapa menit lagi, mengulang kembali lagi dan baru bisa melanjutkan pembelajaran. Dan itu menurut saya berdampak juga kepada anak didik saya. Jadi mereka sepertinya melihat ibu gurunya tidak siap untuk mengajar dan sebagainya seperti itu. Jadi Oh, itu membuat saya merasa frustrasi, juga merasa kewalahan. oke, baik, baik. Jadi perasaan frustasi dan kewalahan itu memang sangat wajar karena eh, materi yang kita sudah persiapkan, Ya, konsentrasi yang kita sudah bangun tiba-tiba harus hilang karena ada gangguan-gangguan dari luar. Oke, jadi kira-kira mengapa menurut Ibu fokus yang baik itu sangat penting dalam konteks mengajar di kelas ini? Begini Pak, saya percaya bahwa dengan fokus yang baik tadi, seorang guru harus benar-benar fokus di kelas karena kita sebagai guru pasti lebih efektif kalau kita fokus pada saat menyampaikan materinya. Iya, Pada saat kita fokus, kita juga bisa memberikan perhatian yang cukup kepada kita punya peserta didik. Begitu Pak menurut iya. saya. Benar sekali Ibu, benar sekali. Jadi ketika Ibu mampu mempertahankan fokus, eh, Ibu bisa memberikan pengalaman belajar Ya, yang benar baik lagi sekali. bagi peserta didik. Ya,
begitu. Jadi adakah momen di mana Ibu selama mengajar ini bisa menjaga fokus itu meskipun ada gangguan? Apakah Ibu pernah mengalami hal tersebut? Saya biasa membuat catatan-catatan prioritas sebelum mulai mengajar, terus berusaha untuk membuat rencana atau rancangan pembelajaran itu sedetail, ya bisa dikatakan sedetail, serunut mungkin, supaya ketika kalau ada gangguan dari luar yang datang dan membuat kehilangan fokus, saya masih punya catatan-catatan prioritas tadi atau rancangan pembelajaran saya yang bisa saya gunakan untuk mengembalikan fokus saya. Dan saya ya berusaha untuk mematikan ponsel saya ketika saya mengajar supaya saya berharap tidak ada gangguan juga dari ponsel itu. Iya, itu memang langkah yang bagus, Ibu. Jadi bagaimana jika kita membuat rencana tindakan untuk membantu Ibu mempertahankan fokus? Kira-kira langkah-langkah menurut Ibu Vero supaya bisa dilakukan untuk secara konsisten itu kira bagaimana, Ibu? Mungkin saya mulai dari sekarang, ketika mulai proses pembelajaran, saya harus memastikan ke diri saya bahwa sebelum masuk kelas saya harus mematikan ponsel saya atau meninggalkan ponsel di ruang guru saja selama saya jam mengajar di kelas, dan selalu rutin untuk membuat daftar prioritas setiap pagi sebelum mulai bekerja. Saya kira mungkin 2 langkah ini, 2 kegiatan ini, saya berharap untuk bisa membantu saya untuk tetap fokus dalam pekerjaan saya atau dalam proses belajar mengajar di kelas nanti, Pak. Oh, itu ide yang sangat baik sekali, Ibu. Kira-kira mungkin ada hal-hal lain yang Ibu bisa lakukan untuk mendukung langkah-langkah tersebut? Iya, Pak, karena saya pernah belajar tentang teknik-teknik untuk bisa mindfulness. Ya, saya merencanakan untuk dalam proses pembelajaran selanjutnya ini, ketika saya merasa bahwa ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya sebelum saya masuk ke dalam kelas, mungkin saya bisa menerapkan teknik pernapasan atau meditasi singkat, bisa menggunakan dengan teknik stop tadi untuk bisa menenangkan pikiran saya dan juga bisa mengembalikan konsentrasi saya untuk lebih mindfulness supaya saya secara pribadi lebih siap untuk menjalankan tugas saya di kelas, Pak. Teknik luar biasa sekali, Bu. Jadi teknik pernapasan dan meditasi dengan teknik stop yang singkat yang kita bisa lakukan itu memang benar sangat membantu. Jadi mari kita coba untuk mengimplementasikan kegiatan ini. Mungkin kita coba dalam beberapa minggu, 1-2 minggu ini ke depan dan kita bisa lihat hasilnya. Bagaimana menurut Ibu? Saya setuju, Pak. Saya sangat setuju dan saya terima kasih untuk penguatan dari Pak ini. Saya akan mencoba untuk melakukannya. Oke, luar biasa, Ibu. Saya apresiasi kesadaran dan inisiatif Ibu untuk meningkatkan fokus dalam mengajar. Ini adalah langkah besar menuju perbaikan. Kita akan evaluasi hasilnya di sesi berikutnya, mungkin setelah 1 minggu kita coba, kemudian kita akan evaluasi lagi bersama. Baik, Pak Sisko, terima kasih untuk penguatannya. Saya merasa sekarang saya lebih siap dan termotivasi untuk mencoba langkah-langkah ini, Pak. Oke, jadi saya yakin Ibu akan melakukan semuanya ini dengan baik. Jadi kira-kira kita sampai di sini, sampai bertemu di sesi berikutnya ya, dengan kita evaluasi dan semoga sukses dalam mencobanya, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sisko. Sampai bertemu lagi. Oke, sampai jumpa, Ibu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut dari ke sesi yang kedua yang bertukar posisi ya. Ya. Semoga yang kita lakukan tadi benar ya. Benar. Saya juga. Amin. Benar versi kita, Pak Sisko. Itu tadi
Saya kemarin benar-benar oke. Oke, Kita ini lanjut tidak ada. atau sabar? Kakak sudah ini kah? Saya Sabar tidak pakai. sebentar. Ya, ya. Oke, sebentar. Aduh, ini jaringan saya sudah mulai ulang lagi. Semoga tidak itu. Semoga masih bisa jelas dengar ya, karena di sini saya sudah Ya, lihat ini di layarnya saya ini sudah bisa saya dengar jelas. dengar jelas. Oke. Berarti saya sekarang posisi jadi coach. Ya, Oke, berarti Pak Sesko jadi coachnya. ya, Oke. ya. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Kita kecepatan atau apa ya? Waktu ini tadi kita tidak setting. Saya tidak set lagi waktu. Kita 30 menit masalahnya. Jangan sampai kita kecepatan. 56 ya. Iya. 57, 5 4, 16, sekarang 5. kita mulai boleh dimulai di 4 menit lagi, kita persiapkan diri sedikit lagi. Ya, baik. Nah, Kita 7 menit lagi pas di pukul berapa? 17.00 baru ya, kita mulai supaya kita bisa hitung waktunya sampai dengan 10 menit ke depan dari ini ya, dari coachingnya. Karena 5 menit kita masih butuh waktu untuk pengisian lembar itu, evaluasi lagi. ya, ya. Nah, oke. Saya kira mungkin kita dua sedikit latihan dulu ini ya, sedikit latihan lagi. Oke. Tapi ini nanti rekaman ini langsung dikumpulkan. Nanti kita cut lagi. Saya juga bingung link ini nanti di hasil rekaman ini bagaimana. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba. Baca-baca ya. Kita baca-baca saja. Oke, kita bisa mulai sudah? Oke. Atau Baik. sedikit? Sudah 58. Kita mulai saja ya. Oke. Oke. Selamat pagi Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar untuk kita berdiskusi kah? Oh, Pak Sisko ya. Oke, selamat pagi Pak Sisko. Oke, bisa. Saya punya waktu sekarang ini. Saya masih lowong, belum ada yang penting yang saya kerjakan sekarang. Bagaimana Pak? Ada yang bisa kita bahas? Atau mungkin Pak Sisko bawa agenda apa untuk kita hari ini? Silakan Pak Baik. Sisko. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk kita berdiskusi bersama. Jadi begini Ibu, sebenarnya saya mengalami satu masalah di kelas. Jadi ini saya ingin Oh berdiskusi iya. Ibu ya. Jadi murid-murid saya di kelas itu sudah mulai pasif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka selalu bermalas-malasan dan ketika diberikan penjelasan mereka sukanya tidur-tiduran, suka kurang konsentrasi begitu Ibu. Jadi saya mau berdiskusi dengan Ibu untuk kira-kira kita mencari jalan keluarnya. Oh begitu. Jadi Pak Sisko sekarang ada dalam agak sedikit bermasalah di kelas Pak ya. Saya menangkapnya seperti itu. Ketika kelasnya Pak Sisko dalam keadaan pasif, anak-anak didik Pak Sisko lagi tidak bersemangat belajar atau motivasi belajarnya sangat rendah itu, Pak Sisko bagaimana perasaannya? Ketika melihat mereka dengan motivasi yang sangat rendah, terus bermalas-malasan, saya sedih Ibu, saya merasa sedih dan saya juga khawatir ini bagaimana dengan materi, dengan pembelajaran.
pasti mereka semua akan tertinggal dan nanti, Oh, bagaimana iya. dengan masa depan mereka begitu, Ibu. Jadi saya sangat sedih sekali. Iya, benar sekali kekhawatiran Pak Sisko itu saya pahami, itu hal wajar Pak ya, karena kita sebagai guru pastinya kita berharap bahwa anak didik kita tidak mengalami ketertinggalan dalam proses belajarnya, mereka harus maju terus. Kita Ya, ada kondisi-kondisi yang seperti Pak sampaikan tadi, mereka pasif dalam kelas, motivasi mereka belajar, itu sangat-sangat membuat kita sebagai guru juga merasa pasti ada masalah-masalahnya, pasti ada penyebabnya sampai dan hal-hal tersebut muncul. Baik Pak Sisko, uh, saya kurang tahu apa penyebab uh, yang membuat kelasnya Pak Sisko seperti itu, tapi saya kira karena itu kelasnya Pak Sisko, pasti Pak Sisko lebih tahu apa saja mungkin Pak Sisko sudah bisa mendeteksi faktor-faktor penyebab murid dari kelasnya Pak Sisko yang pasif itu Pak. iya, jadi, eee, ketika saya berdialog, bertanya dengan mereka, ternyata mereka ini mengantuk, selalu mengantuk pada saat jam pelajaran. Heeh. Jadi, Oh ya, saya juga bertanya, apakah ini karena, eee, materinya yang kamu tidak setuju atau kamu tidak suka atau materinya sulit atau bagaimana? Karena mereka setiap kali pelajaran selalu saja tertidur di dalam ruang kelas dan ketika diminta untuk, mengerjakan tugas, itu juga mereka selalu, eee, tidak mengerjakannya, Ibu. oh Nah, berarti uh, bukan kondisi mereka malas belajar di kelas, pasif di kelas itu bukan iya, hanya terjadi di kelas saja Pak ya, kalau menurut dari ceritanya Pak Sisko ini saya menangkapnya seperti itu, bahwa ketika ada tugas-tugas rumah juga, eee, mereka juga, jarang sekali untuk mengerjakannya Pak ya? iya, Ibu, iya, Ibu. Oh begitu. Mungkin apakah Bapak sudah bisa mengecek bagaimana kondisi belajar murid, Bapak di rumah barangkali? Apakah ada kendala di rumah mereka? Iya, jadi, setelah melakukan dialog dengan mereka di kelas, saya juga, Mhm. melakukan kunjungan rumah, Ibu. Jadi, Oh iya iya, heeh, kunjungan rumah, saya ketemu dengan orang tua, kami, bercerita tentang, iya. eee, anak-anak ini. Jadi, pada saat itu ketika saya ke rumah ada satu orang tua yang bercerita bahwa anaknya ini kecanduan game. Jadi setiap hari, setiap waktu itu dia manfaatkan dengan bermain game. Jadi sampai malam dia mete, dia harus, ketika tidak ada pulsa data atau jaringan WiFi di rumahnya error, dia rela pergi mencari jaringan internet di luar hanya karena untuk main game. Jadi, ketika ada tugas yang diberikan bapak ibu guru itu dia tidak pakai, internet ini untuk mencari tugas atau apa, tapi dia lebih fokus untuk bermain game ini. Jadi ini juga orang tua ini juga sangat sedih karena menurut mereka, mereka sudah, eee, tidak punya cara untuk, mengarahkan kembali anak, mengajak kembali anak ini untuk, bisa meninggalkan game ini. Jadi heeh, itu yang saya dapatkan informasi dari, orang tua itu seperti itu, Ibu, karena dia sudah terlalu kecanduan dengan game. Oh iya. Heeh, Oh berarti, Pak Sisko akhirnya menemukan ya, akhirnya Bapak nah, Sisko menemukan, alasan-alasan dari, eee proses belajar siswa di kelas Bapak yang sering mengantuk, yang tertidur pada saat jam pelajaran, yang juga pasif. iya, Akhirnya Pak Sisko sendiri menemukan, oh ternyata karena mereka iya, sering main game sampai dengan larut malam tadi, tidak bisa belajar, waktu tidurnya kurang, ya Pak ya. iya, Oke, iya, iya, Ibu. setelah mengetahui, penyebab-penyebabnya yang seperti itu, apakah Pak Sisko punya pendapat, pemikiran, atau Pak Sisko punya cara apa yang kira-kira bisa membantu murid Pak Sisko ini untuk bisa lebih aktif lagi di kelas, Pak? Iya, baik. Jadi begini, ketika, kunjungan rumah itu saya juga langsung berdiskusi dengan orang tua. Jadi saya juga menyampaikan, pendapat saya, Ya, ide saya untuk, tentang si anak ini kebiasaan, bermain game ini. Jadi saya mengusulkan ke orang tua bahwa mhm, ini kita harus kerjasama antara pihak, dari orang tua dan juga kami dari sekolah.
tidak bisa hanya orang tua sendiri dan hanya dari kami guru juga tidak bisa. Jadi saya berniat untuk memberikan penguatan positif, melakukan dengan eh, pendekatan-pendekatan yang positif supaya bisa merangkul, supaya anak ini merasa dihargai, merasa dihormati, supaya dia bisa menceritakan, dia bisa mengeluarkan segala rasa-rasanya. Mungkin ini karena ini kita juga tidak tahu, jangan sampai mungkin juga karena ada masalah di rumah dia Iya, lampiaskan dengan bermain game. Jadi kita juga mau masalahkan oke. dulu kepada anak juga masih belum ini. Jadi rencana saya itu adalah memberikan penguatan positif, dialog, diskusi dengan si anak ini untuk eh, mencari kira-kira solusinya bagaimana. Dan saya juga mengajak untuk orang tua supaya kita bisa berkolaborasi supaya eh, untuk kebaikan masa depan anak kita bersama. Iya, Ah, iya. Oke, Pak Sisko, menurut Bapak apakah, rancangan atau rencana yang ingin Bapak buat ini untuk, membantu murid-murid Bapak supaya lebih aktif lagi di kelas ya, ini, dengan tadi, kalau yang saya tangkap tadi memberikan penguatan positif kepada anak murid Bapak, mengajak kolaborasi dengan orang tua dan juga rekan-rekan guru yang lain. Menurut Bapak apakah rencana ini akan berhasil? ya baik. Kalau menurut saya ini rencana pasti akan berhasil, Ibu. Kalau menurut saya ini akan berhasil. Ah, jadi Akhirnya Pak sudah, bisa menemukan solusinya ya? Oh iya, ya, untuk menangani anak-anak saya ini, saya tidak bisa diam saja di sekolah, tetapi saya harus berkolaborasi dengan teman guru, ya Pak ya, iya. orang tua dan juga selalu memberikan penguatan kepada murid-muridnya Bapak. Ya rencana bagus ini kira-kira kapan dimulai Pak Sisko? Jadi untuk rencana ini saya rasa saya akan memulainya minggu depan ini, Ibu. Jadi minggu depan ini saya mulai Oh ya, ah, mulai untuk memanggil dan kami dua untuk mencari waktu yang cocok, waktu yang enak supaya eh, si murid ini juga jangan tegang. Jadi kami akan mencari berdiskusi mengenai waktu dulu supaya diskusinya enak. Mungkin kami cari di luar jam sekolah, misalnya kami ke pantai atau bagaimana supaya dia bisa menceritakan semuanya dengan bebas, tidak ada tekanan dari teman-teman atau mungkin dari orang tua begitu, Ibu. oke. Baik, Pak Sisko, Ya, ini rencana sudah ditentukan tadi ya, minggu depan sudah mulai, melaksanakan rencana yang sudah Pak, rancang ini. Eee, Bagaimana, cara Pak untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana Bapak ini? jadi kalau cara saya untuk mengukur tingkat keberhasilan ini, Ya, saya akan hanya melihat bagaimana perkembangan eee, anak ini di kelas nantinya. Ketika ada pelajaran, mungkin juga saya akan bertanya di guru mata pelajaran yang lain, bagaimana dengan anak ini? Jangan sampai dia juga hanya eee, aktif di kelasnya saya, atau di kelas lain dia sudah mulai kurang aktif. Jadi, untuk melihat ini saya akan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain, melihat perkembangan anak ini di dalam kelas. luar biasa Pak Sisko, eee, solusi dari Pak Sisko sendiri, rancangan, pelaksanaannya dari Pak Sisko sendiri dan saya rasa, langkah besar ini untuk perbaikan, proses belajar anak-anak Pak Sisko di kelas itu sangat luar biasa, dan saya kira, kita bisa menantikan hasilnya 1 minggu lagi, Pak, ya. Ya, Ibu. Ya, mungkin 1 minggu lagi Pak Sisko bisa, saya dan Pak Sisko bisa ketemu lagi supaya kita bisa mengevaluasi apakah, rancangan kegiatan untuk memperbaiki atau rencana kegiatan untuk memperbaiki kondisi kelasnya Pak ini, sudah berhasil atau belum. Bagaimana Pak Sisko? Ya, siap siap. Jadi, nanti setelah melakukan evaluasi, melakukan pengamatan selama 1 minggu ini nanti, mudah-mudahan minggu depan saya datang kembali dan kita bisa diskusi bersama mengenai hasil yang eee, kita harapkan. Dan mudah-mudahan ini Saya yakin ya ya, saya yakin Pak Sisko, bisa melakukannya dan pasti akan berhasil, Pak.
Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah, eee, membuat saya menjadi lebih mengerti lagi, lebih Oke. menemukan cara untuk bisa, menangani kasus ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga, apa Iya yang Pak kita Sesko, rencanakan hari ini sama-sama. berhasil. Yes, Ya. terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ya, Baik, selamat pagi Pak Sesko. Sampai bertemu di sesi berikutnya Pak Sesko. Dan jangan lupa ya. selamat menjalankan rencananya. Oke, Semoga sukses. terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sesko. Oke, iya, baik. Jadi ini apakah Bagaimana kita hasilnya? langsung stop sudah tahu, Pak? Sudah, Bapak masih senyum ya? Bapak senyum saja nih, tidak ada aktivitas dari sebelah. Oh iya. Oke, sudah ada pergerakan. Oh, Bapak tua terpental. Has left the meeting. Oke, kalau begitu saya langsung stop recording sudah ya? Jangan dulu, mungkin kita harus apa begitu, kita punya waktu belum selesai kah? Oke, oke, siap, 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 siap. Apakah Ya, nanti, tapi saya sambil lirik-lirik waktu tadi kita di yang kedua ini kita sekitar 10-12 menitan. oh iya, bisa, bisa, bisa. Berarti masuklah, kurang Iya, lebih kan 10 menit. iya. Eh, Tadi saya ingat Bapak Fasil sampaikan bahwa setelah setelah proses coaching itu, kita lanjut dengan apa ya? Oh iya, pengisian apa tuh? Refleksi tadi. Oh, pengisian refleksi. Berarti itu recordnya sudah dihentikan dulu atau? Itu dia tadi, itu dia yang saya juga bingung. Jadi ini, Karena recordnya kalau belum dihentikan, kita kita sambil isi di refleksi Word. tadi kan pakai ini ya, Word, pakai di Word. Word tadi ya. Ya. Dan ini nanti benar kakak yang apa nih? Lapor tuh tadi Bapak tulis itu. Lapor hasil refleksi ini. Iya, setelah itu kita Iya, harus laporkan hasil refleksinya berarti eh, yang coach-nya itu yang menjadi apa ya? Bertugas sekaligus sebagai observer tadi itu iya, dan iya. membuat evaluasi tadi itu. Rekaman evaluasi. Saya belum dapat lembar refleksi. Kakak kakak belum dapat kah? Sudah di download Sudah, itu. Oke, sudah, sudah, sudah. oke. Oh iya, ini ada pertanyaan-pertanyaan umpan baliknya nih. Iya, Mungkin kita dua bertanya-tanya sedikit dulu. iya, iya. Eh, Pertanyaan untuk coach, bertanya untuk coach saja. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Berarti ini kakak yang jawab, saya isi untuk saya, ya? Iya, iya benar-benar. Kalau Pak Guru yang Jawab untuk, eh, jawab untuk saya mengisinya. iya, iya, iya. Oke, bagaimana kita langsung sudah yang pertanyaan kedua ini? Iya, iya. Oke. Pak Guru duluan, karena tadi Pak Guru yang coaching dulu, coachnya, saya coachingnya Coach. tadi. Ya, oke. Jadi untuk umpan balik dari coaching, jadi ada satu pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan. Ya, eh, perasaan saya ketika di coaching tadi, eh, yang pertama sebelum sebelum sampai pada bagaimana mengambil kesimpulan untuk bisa menemukan solusinya, saya masih merasa bingung, masih merasa belum ada jalan keluar yang bisa saya selesaikan persoalannya, tetapi dengan panduan pertanyaan-pertanyaan dari coach, panduan pertanyaan dari coach itu mengantarkan saya untuk bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang saya alami. Oke, Dan di baik. akhir dari percakapan kita tadi,
eee, saya merasa lega karena akhirnya ya, saya menemukan solusinya tetapi bukan dari coach-nya, tetapi solusi itu muncul dari, pikiran saya sendiri sebagai coaching. Iya. Baik, Dimulai terima dari kasih. ketegangan, kebingungan, akhirnya merasa lega karena, dan semakin semangat dan termotivasi tadi. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, Eh, sekarang saya balik bertanya ke Pak Guru. oke, siap. Oke, proses coaching kita tadi menurut Pak Guru bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi selama proses coaching tadi, memang dari eh, awal ketika saya eh, mendapat masalah ini, saya sangat kebingungan sekali. Jadi saya eh, ketika di coaching, saya merasa saya sangat bahagia karena eh, dari coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun saya untuk bisa eh, mendapatkan solusi begitu, untuk mendapatkan solusi untuk bisa saya terapkan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, jadi dari ketika awal masih datang dengan bingung, dengan pusing karena menghadapi masalah, tetapi akhirnya bisa bahagia, bisa senang karena bisa bisa mendapatkan solusi sendiri dari berkat bimbingan dari dari coach. Jadi itu saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Oke, baik, ini mungkin di luar dari, eee, skenario yang kita bangun tadi. Iya, Saya sedikit bertanya, karena kemarin saya juga seperti Pak Sesko tidak mengikuti sesi latihan coaching. iya, iya, Ya, iya, ya, iya, saya baru bisa memahami materi coaching ini mungkin dalam beberapa jam sebelum kita mulai hari ini, sebelum kita rukul hari ini, baru saya belajar, iya, baca-baca sedikit. Eee, Menurut Pak Sesko, di luar dari kita punya narasi atau di luar dari kita punya skenario coaching tadi, iya, iya. apa yang Pak Sisko rasakan selama proses coaching, 2 sesi tadi, dari saya sebagai coaching-nya, setelah itu dari saya sebagai coach-nya, bagaimana Baik, jadi perasaannya? menurut saya, jujur saja Ibu, kalau soal eh, masalah waktu, masalah ini memang benar sangat, saya juga sangat rumit sampai sekarang masih belum terlalu paham tentang coaching ini. Jadi eh, yang saya lakukan juga pada sore hari ini juga tabrak tembok karena hanya mencoba saja dari pengetahuan yang sedikit yang baru saya peroleh juga. Jadi memang perasaan saya memang pertama berat, gugup, takut, tapi setelah kita mulai coba praktek tadi, saya rasa ini bisa, maksudnya lega kembali itu Kak Ibu. Jadi eh, yang perasaan perasaan gugup, takut karena kurang persiapan itu hilang semua, Oh, hilang ya. semua. Dari mungkin dari kekurangan-kekurangan ini mungkin saya juga belajar untuk bisa ke depannya bisa lebih mempersiapkan diri lagi, bisa untuk lebih baik lagi begitu Ibu. Karena untuk hari ini persiapan saya asli sangat sangat minim sekali. Oke, baik, Pak Sisko, itu dari Pak Sisko, mungkin kalau dari Iya, saya merasa bahwa, coaching ini sebenarnya pernah kita lakukan. iya, Ya, tetapi ketika kita pernah melakukan itu tidak sesuai dengan alur tirta
ada banyak teman-teman yang kadang datang konsultasi dengan kita, "Ih, bagaimana menangani kelas saya begini-begini?" Dan biasanya, kita yang memberikan solusi. Karena Iya, mereka bertanya, kita pikir, "Oh ya, dia kan tidak tahu solusinya bagaimana, jadi saya harus iya, kasih dia solusinya," ya kan? iya, iya, benar Ah, sekali. Jadi iya. bukan kita Terus menuntun pertanyaan, apa, membuat pertanyaan-pertanyaan umpan, penuntun supaya dia bisa menemukan solusinya, tetap kita yang kita memberikan solusi. iya, Coaching, betul. Nah, dan ketika kita praktekkan ini, setelah belajar ini teknik coaching ini dengan Alur Tirta, saya semakin paham bahwa ternyata, coaching itu, eee, coach-nya hanya menuntun iya, iya, menuntun, yang itu eee, coachee-nya untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri, ya. Dengan tidak men-judge, dengan iya, tidak melabel, iya, iya, dengan tidak memberikan jawaban, iya, ya kan. Tapi kalau iya, yang sehari-hari yang kita temukan ya iya, benar, kita yang ya berikan mungkin solusinya. bukan namanya coaching ya, mungkin apa begitu namanya lain, berdiskusi. Iya. Jadi terus yang satu lagi yang saya rasa agak ini nih, kemungkinan misalnya untuk murid-murid ini untuk mereka sampai sadar misalnya mereka ada begini-begini itu jarang, mereka selalu diam-diam. Sekira kita guru yang, kamu Ya, kenapa begini?" Kita yang selalu duluan, mereka yang mulai iya duluan untuk iya datang minta, apa iya kurang. Jadi kayak kita dari guru baru lihat, kamu kenapa malas sekali tidak datang sekolah?" Nah, iya kalau dari mereka sadar bahwa untuk nanti di-coaching itu iya. tidak. Iya, dan itu mungkin kita Heeh, banyak temukan di sekolah juga, bukan hanya dari siswa saja sih, dari guru-guru juga pasti ada yang, eee, biasanya, kalau ada masalah didiamkan, terus heeh, nanti kalau sudah timbul ke permukaan baru ada yang mulai datang tanya, korek-korek sudah, "Kenapa kau begini, kenapa begitu?" Ternyata kalau di coaching itu sendiri yang kita pelajari ini bahwa, eee, ketika saya menemukan masalah, berarti saya harus mencari dan menemukan bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti coaching-nya di sini yang lebih aktif sebenarnya, harusnya yang memulai. iya, iya, coaching Heeh, harus yang lebih aktif. iya, yang harus memulai. Heeh, coaching harus Kalau 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 kita kan kebanyakan tunggu orang tanya dulu, "Kau kenapa, Nak?" Bagaimana ya, itu baru kita ya. heeh, Saya kira mungkin, heeh, eee, kita tidak melewati sesi latihan dan iya, saya belum pada waktu itu saya sambung ke rukul yang pertama juga itu sudah di jam 7 kalau tidak salah itu dengan penjelasan yang saya tangkap hanya untuk pembahasan teknis-teknisnya saja, tapi bagaimana materi sebenarnya dari coaching ini saya benar-benar tidak tidak ikuti di rukolnya, hanya baca dari materinya. iya, iya, Semoga kita dua punya hasil yang hasil dari 2 kali sesi ini, ya menurut menurut saya pribadi karena ya iya, memuaskanlah bagi iya, saya, saya juga merasa tetapi karena saya saya belum tahu apakah penilaiannya bisa seperti iya, itu. iya, dari Bapak hasil, oke, Ya. heeh, Tadi Bapak Fase sudah WA, sudah apa, notif itu kita sampai dengan 17.25, kita punya waktu 5 menit lagi. 17.25, iya, Oke, mungkin 5 menit ini Pak kita selesaikan kita punya, iya, apa, refleksinya, iya, refleksi coaching-nya. Coba Pak Sisko tanya ke Bapak, apakah kalau sudah selesai sesi coaching-nya iya. bisa di-stop record-nya? Bapak Fasil, mohon izin Bapak. Halo Bapak. Bapak mohon izin. Oh, apakah ini kami sudah bisa boleh berhenti record kah Bapak? Bisa boleh hentikan record? Baik Bapak, terima kasih.